Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam pembelajaran matematika mudah dan indah bersama ASC Channel. Pagi ini saya akan membahas tentang integral fungsi aljabar dengan cara substitusi. Berarti ini nanti soalnya fungsinya berpangkat tinggi, jadi pangkat 3, 4 dan seterusnya, atau pecahan gitu ya, atau akar. Nanti kita kerjakan pakai substitusi ya, agar penyelesaiannya sederhana. Matematika ini integral parsial, integral substitusi ini merupakan materi kelas 11 matematika wajib ya, matematika wajib. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menyampaikan sebuah kalimat hikmah ya dari pengusaha terkenal, pengusaha sukses, yaitu Bapak Bob Sadino ya. Beliau berkata seperti ini, sikap congkak dan merasa sudah cukup berilmu tidak akan bawa seseorang kemana-mana. Jadi kalau kita congkak, merasa sudah pandai, merasa sudah berilmu, kita tidak akan bisa kemana-mana. Ya stagnan. Kalau kita sukses, ya suksesnya itu saja. Tidak bisa berkembang lebih banyak lagi. Maka penting bagi kita untuk bersikap rendah hati dan haus akan ilmu. Terus belajar. Itu berlaku juga untuk saya. Saya juga harus belajar agar sukses terus, agar kita sukses terus. Oke ya. Integral substitusi ini langkah-langkahnya seperti berikut ini. 1. Memisalkan fungsi U sama dengan fx. Jadi fx-nya nanti dimisalkan dengan U. Sehingga integral itu berubah bentuk. Integral yang tadinya berbentuk fx pangkat n dx dapat diubah menjadi integral u pangkat n du. Nanti yang diintegralkan yaitu integral u pangkat n du sama dengan 1 dibagi n plus 1 kali u pangkat n plus 1 plus c. Itu langkah-langkahnya. Jadi memisalkan baru mengintegralkan. Oke ya. Saya kasih contoh ini, contoh 1 ada 2, 1A dan 1B. Ini pengerjaannya mirip ya, pengerjaannya mirip. Ini ciri-cirinya kayak gini, ada kurung, ada pangkat. Pangkatnya lebih dari 2 biasanya ini ya. 3, 4 dan seterusnya. Atau bentuknya akar kayak gini, ada akar kayak gini. Itu pakai substitusi mengerjakannya. Bagaimana pengerjaannya? Maka langkah pertama dimisalkan ya. Misal U sama dengan X kuadrat plus 5 ya. Jadi ini yang ada pangkatnya ini saya urak gini ya. Saya urak. Berarti yang urak-urak itu adalah U. U itu kependekan dari urak gitu ya. U kependekan dari urak. Nah, setelah dimisalkan diturunkan ya. Turunannya U biasakan menurunkan seperti ini ya sekarang ya. U turunannya adalah DU gitu. Oke ya. Kalau X DX gitu ya. Kalau T DT gitu. Biasakan ya. Nah, sekarang yang ini turunannya X kuadrat apa? 2x dx. Nah, kalau ada x dx, kalau u du. Ini turunannya u kan 1 kali du. Turunannya x kuadrat 2x kali dx. Turunannya 5, 0 ya. Oke, kalau ini saya bagi 2x semua jadi berapa? Du per 2x sama dengan dx. Tahu? Nanti yang ini saya kotai sama dengan kotak, gitu, sama dengan kotak.
Oke ya. Paham ini ya, pelan-pelan dulu ya. Nanti makin lama makin cepat itu. Sekarang yang ini berubah menjadi apa? Integral. Ini saya tulis 10x. Oke ya. Terus ini urak, apa urak tadi? U. Ini urak U. Kali U pangkat berapa? 4. Dx itu berarti kotak. Kotak diganti kotak. Kotak diganti kotak. Jadi apa? Du per 2x. Paham ini? Paham ya? Tidak sulit kok ini. Jangan dianggap sulit. 10x dibagi 2x berapa? 5 ya. Ini dicoret jadi 5. Nah, setelah kayak gini dipakai integral seperti yang kemarin, seperti biasanya itu. Kalau ini dengan ini sudah sama, berarti apa? Tinggal diintegralkan pakai rumus yang kemarin. Jadi seperti ini sama dengan berapa? Ini tulis berapa ini? 5 dibagi n tambah 1, masih ingat kemarin ya. N-nya 4. Berarti langsung 4 tambah 1 bisa? Bisa. U 4 tambah 1, ini N tambah 1 plus C. Sudah mau selesai ya. Jadi berapa? 5, 4 tambah 1 berapa? 5. 5 bagi 5. 1 nggak usah saya tulis ya. Oke. U diganti urak lagi apa? X kuadrat plus 5. Pangkat berapa ini? 5. Pangkat 5 plus C. Nah ini selesai sudah. Biasanya kalau soal objektif, jawaban yang disiapkan dalam bentuk ini. Tidak diurai panjang gitu. Tapi tetap apa? X kuadrat tambah 5 pangkat 5. Oke ya, jadi langkah pertama memisalkan. Setelah dimisalkan diturunkan. Lalu bentuk dx sama dengan apa? Lalu ini 10x-nya ditulis tetap. Ureknya diganti urek, kotak diganti kotak. Selesai ya. Cara yang sama akan dipakai untuk yang B ini ya. Yang dimisalkan yang mana? Yang atas atau yang bawah? Prinsipnya yang dimisalkan itu yang ada kurungnya terus ada pangkat ya. Atau apa yang dimisalkan itu yang ada akarnya ya. Walaupun ini ada pangkat, ini tidak harus ini bukan 3 tapi 2 ya. Jadi ini ada akar, itu yang dimisalkan. Berarti kita misalkan U sama dengan apa? 2x pangkat 3 min 1. Ya, seperti ini persis sudah. Ya, oke ya. Yang ini terus diturunkan. Turunannya U apa? Seperti tadi di sini aja. Du sama dengan apa? Turunannya 2x pangkat 3 apa? 6x pangkat 2 dx. Turunannya 1, 0. Tahu ini ya 6x kuadrat dx. Tahu? Ingat waktu diferensial. Inilah 3-nya turun sini, 3 kali 2 kan 6. Pangkat ini dikurangi 1 jadi 2. Bisa ya? Setelah itu kayak tadi du dibagi dibagi ini 6x kuadrat sama dengan dx. Paham ya? Coba beri tanda seperti tadi, ini kotak ya, ini kotak ini. Jadi nanti kotak diganti kotak ke sana ya. Terus yang ini urak itu pendekan dari U, panjangan dari U, maka ini urak gitu ya. Jadi nanti urak diganti U ya. Maka sama dengan apa? Kalau saya tulis lagi ke sini sama dengan integral berapa itu? 12x kuadrat ya. Dibagi ureknya apa? U, saya langsung tulis pangkat setengah, paham? Dari mana? Dari akar, bagus, pintar kamu. Ini pangkat setengah itu dari akar ya. Terus kotaknya diganti kotak. Berapa? Ini du per apa? 6x kuadrat. Paham? Seperti itu, sama aja caranya. 12x kuadrat dibagi 6x kuadrat. Ini dicoret, tinggal 2. Bisa? Bisa ya. Sama dengan berapa? Coba ke sini ya. Sret, ini ke sini. Sama dengan integral
2-nya tulis, dari mana 2? Ini 2. Ini U pangkat setengah, kalau mengintegralkan nggak boleh ada di bawah, ya. Maka harus dinaikkan. Ini kalau naik jadi apa? U pangkat min setengah. Jadi U pangkat min setengah. Yang ini tulis DU. Ya. Kalau ini dengan ini sudah sama, berarti bisa pakai rumus yang kemarin. Rumus yang kemarin itu ya apa sih? Ini saya tulis lagi. Integral Kx pangkat N dx sama dengan K per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Ini rumus yang kemarin sudah dipakai di sini. Ini. Di sini akan dipakai lagi. Jadi apa? Yuk. Sama dengan 2 tulis. 2. 2-nya itu K-nya itu loh. Ya. N-nya itu ini. Berapa N-nya? Min setengah. Berarti min setengah tambah 1. Paham? Paham ya? Kali apa? U. Kalau ini U di sini U gitu aja ya. Kalau ini X di sini X ya tetap. Nah, perhatikan ini. Rumus ini dipakai kalau ini apa? Kalau ini X, ini DX gitu. Harus sama ya. Kalau ini U, ini DU. Jadi U DU ini. U DU bisa dipakai ya. Sekarang jadi berapa ini? Pangkatnya berapa nanti? Min setengah ditambah 1 gitu. Dari mana ini loh? N tambah 1. Paham? Oke. Plus C selalu ya. Plus C. C ini nggak pakai kalau ada batas, kan begitu kemarin sebelumnya ya. Berarti sama dengan berapa? 2 dibagi berapa ini? Min setengah tambah 1. Setengah ya, setengah, pinter. U pangkat setengah berarti plus C. 2 bagi setengah berapa? 1, salah ya. 2 bagi setengah 4. Dari mana? Setengahnya dibalik ya toh. Jadi 2 kali 2 jadi 4. Maka nanti jadi 4, ini setengah itu sama dengan 2/1 kalikan ya. U-nya ditulis, U itu apa? Urak. Mana urak ini? Apa tadi? 2x pangkat 3 min 1 pangkat berapa ini? Setengah. Maka setengah itu berarti akar. Ini serat. Nah ini plus C. Nah ini sudah selesai. Sudah selesai. Bisa mengikuti ya? Oke, bisa. Baik, kita lanjut pembahasan kita tentang integral fungsi aljabar menggunakan substitusi ya. Menggunakan substitusi. Ini saya pakai cara lain ya. Contoh satu tadi itu saya kerjakan pakai cara lain. Tadi memakai substitusi, sekarang ada cara lain yang orang-orang itu biasa menyebutnya pakai cara cepat gitu ya, pakai cara cepat. Saya juga bisa cara itu, tapi saya tidak terlalu menggembar-gemborkan. Karena apa? Karena cara yang cepat itu biasanya hanya untuk soal tertentu. Tapi agar kalian tidak kagum dengan apa yang disampaikan orang-orang, saya akan juga bahas pakai cara itu ya, bahwa itu biasa gitu. Sebelum memakai cara cepat, saya beri ilustrasi begini. Kalau ada begini, integralnya tadi itu ya, U, DU gitu ya. Kalau ini dengan ini sama, maka inilah ini dengan ini sama, maka pangkatnya naik 1. Jadi begini, 1/2 langsung U pangkat 2 tambah C ini loh. Ini kan 1 tambah 1 2 tambah 1 2 ya. Kalau integralnya 2x plus 5 pangkat 3 D 2x plus 5. Ini dengan ini sama enggak? Sama. Berarti kalau sama itu berarti pangkatnya naik 1 ya. Maka nanti ini jadi apa? Pangkatnya ini 3 tambah 1 4. Berarti 1/4. Langsung aja 2x plus 5 pangkat 4 plus C. Selesai sudah. Selesai sudah gitu. Paham ya? Jadi kalau ini dan ini sama, maka pangkatnya naik 1. Kalau begini, integral K DI sama dengan apa? K/2 I
plus C. Pangkat 2 plus C, betul? Salah ya. Kenapa? Karena ini K, ini I tidak sama. Kalau tidak sama itu dianggap apa? Konstan. Maka jadi apa? Jadi KI plus C gitu toh. Ya. Kalau begini, integral A ds sama dengan apa? Ini sama enggak? Enggak, berarti ini dianggap konstan. Berarti jadi apa? AS plus apa? C. Loh, ya toh? ASC atau ASC channel. ASC channel ya toh. Tahu ya? Kalau integralnya SDS. Perhatikan, ini dan ini sama enggak? Sama. Berarti kalau sama pangkatnya naik 1. Jadi berapa? Ini pangkatnya 1 jadi setengah. Setengah dari mana? 1 tambah 1 S kuadrat plus C. Jadi seperti itu. Tahu? Ya, oke ya. Jadi prinsipnya kalau ini dan ini sama, pangkatnya naik 1. Nah, sekarang yang ini berarti apa? Ini saya ubah begini agar bisa pakai cara lain ini 10x. X kuadrat plus 5. Ini tadi pangkat berapa? 4 ya. Pangkat 4, ini pangkat 4 ya. Kali D. Tadinya kan X. Nah, X-nya itu loh saya ganti ini, yang ada pangkatnya ini loh. Berarti ganti apa? X kuadrat plus 5. Dibagi turunannya ini. Itu caranya ya. Jadi apa? D X ini diganti ini yang ada pangkatnya dibagi turunannya ini. Turunannya X kuadrat berapa? 2X. Turunannya 5. 0. Tidak saya tulis ya, plus 0 mestinya. Nah, setelah itu ini dicoret aja. Seret berapa? 5. 10X dibagi 2X kan 5. Paham? Paham ya? Berarti coba kamu lihat ini. Ini dengan ini sama enggak? Sama. Berarti pangkatnya tinggal naik 1. Ini berapa? 4. Berarti ini tulis berapa ini? 5/4 tambah 1 itu kalau pelan-pelan ya. X kuadrat plus 4 pangkat 4 plus 5 sorry. 4 tambah 1 plus C. Ini kan bisa dicoret ya. Jadi berapa? X kuadrat plus 5 pangkat 5 plus C ya. Nah, itu sudah selesai. Paham? Paham ya toh? Nah, sekarang ini soal ini ada ceritanya sedikit ya. Dulu ketika saya ngajar di SMA itu, saya menerangkan teori ini, soal ini menggunakan apa? Pemisalan pakai substitusi. Tentu saja mengerjakannya agak lama seperti tadi itu, yang kan ini sudah kita kerjakan tadi pakai substitusi. Cuman sekarang akan kita pakai cara lain itu. Nah, saya pakai substitusi dan ada salah satu murid yang bertanya gini ke saya, Pak, apa bisa pakai cara cepat soal itu? Saya sudah paham maksudnya anak ini ya. Langsung saya balik bertanya, kamu bisa tak gitu kan? Bisa Pak. Oke, coba maju tak gitu kan. Coba maju kerjakan pakai cara cepat. Dia coba maju, setelah itu apa? Ternyata dia benar ya pakai cara cepat. Langsung tak acungi jempol. Saya bilang pandai kamu tak gitu kan. Dia duduk itu. Setelah dia duduk, saya ubah soal ini ya. Saya ubah soal ini menjadi begini. Saya ubah menjadi begini. Saya tulis di sini aja ya. Saya ubah menjadi gini. 12x pangkat 5 dibagi akar 2x pangkat 3 min 1 dx. Saya bilang, coba kamu kerjakan soal ini pakai cara cepat. Tak gitu kan. Kalau kamu bisa, tak gitu kan. Kalau kamu bisa, nilai rapotmu nanti 9, tak gitu kan. Waktu itu nilai rapot masih berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Belum seperti kurikulumnya sekarang. Kalau kurikulum sekarang kan ada 76, 78, 81 seperti itu. Kalau dulu kan rapot dulu kan 4, 5, 6, 7 itu nilainya. Maka anak itu saya bilangi, kalau kamu bisa ngerjakan soal ini pakai cara cepat, maka nilaimu 9 di rapot. Dia nyoba karena memang anaknya rajin. Dia coba
Setelah lama nyoba, saya tanya, bisa tak? Enggak bisa Pak. Nah, kalau begitu kamu bawa ke tempat lesmu, tak gitu kan? Kamu pasti les di mana gitu? Saya tahu insya Allah, tak gitu kan? Kamu bawa ke situ, tanya pengajar di situ, kalau bisa pakai cara cepat, nilaimu tetap 9, tak gitu. Besoknya saya ngajar lagi, saya tanya ke anak itu, bagaimana bisa soal kemarin pakai cara cepat? Tidak bisa ternyata Pak. Nah, cara cepat ini ada keterbatasan ya. Ada keterbatasan. Ini katanya cara cepat, tapi saya lebih sopan mengistilahkan cara lain gitu aja. Ya. Apa batasannya? Inilah tak beritahu. Kalau ini berpangkat 2, yang di luar harus berpangkat 1. Itu bisa pakai cara cepat. Kalau di dalam akar pangkat 3, yang di luar harus pangkat 2. Itu bisa pakai cepat. Selisihnya 1. Kalau soal ini saya hapus gini, seret, saya hapus begini, langsung cara cepat itu nggak bisa dipakai. Yang ini nggak bisa dipakai. Oke ya, berarti cara substitusi wajib bisa ya. Wajib bisa. Tapi soal ini menggunakan substitusi pasti bisa, pasti bisa. Paham ya? Oke. Jadi ada syaratnya ya. Syaratnya sudah saya beritahu. Yang ini kalau pakai cara cepat bisa nggak? Bisa. Wong ini 3, ini 2 ya. Bisa. Maka ini diubah menjadi apa? 12x kuadrat dibagi, ini saya buat pangkat setengah gitu ya. Pangkat setengah D 2x pangkat 3 min 1 gitu. Jadi x ini kita ubah menjadi ini yang ada akarnya ya. Ini. Setelah itu apa? Dibagi turunannya ini gitu. Ini turunannya berapa tadi? 6x kuadrat. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret berapa? 2 gitu. Atau menghafalnya bisa begini gampang. Bisa pakai cepat, cara cepat kalau apa? Ini dengan di bawah ini bisa dicoret, x-nya hilang. Itu bisa pakai cara cepat. Ini buktinya ini. 10x dibagi 2x, 5, x-nya hilang. Nah kalau ini tadi kamu ubah menjadi gini. 12x pangkat 5, akar 2x pangkat 3 min 1, D. D apa? Ini. 2x pangkat 3 min 1 dibagi 6x kuadrat. Ini bagi ini, x-nya hilang enggak? Enggak, berarti enggak bisa pakai cara cepat. Ya, gampang ya? Gampang. Mengingatnya gampang, bisa atau enggaknya gampang. Ini, kalau dicoret-coret, x-nya hilang ya. Oke, sekarang jadi apa? Sama dengan integral. Tulis berapa? 2. Yang ini saya naikkan ke atas, jadi berapa? 2x pangkat 3 min 1 pangkat min setengah. D 2x pangkat 3 min 1. Perhatikan ini dan ini sama enggak? Sama. Tadi saya bilang kalau sudah sama berarti pangkatnya tinggal naik 1. Jadi berapa? 2 min setengah tambah 1 berapa? Langsung setengah. 2x pangkat 3 min 1 pangkat min setengah tambah 1 setengah plus C. 2 bagi setengah 4. Tadi sudah teliti ya. Tadi jawab 1. Sekarang jawab 4. 2 bagi setengah itu 4. Pangkat setengah itu berarti akar. 2x pangkat 3 min 1 plus C. Sudah selesai. Sama toh dengan cara yang tadi ya. Bisa dipahami ya? Oke, saya kira itu dulu. Nanti di kesempatan yang akan datang saya kasih contoh yang tidak bisa pakai cara cepat ya. Yang ini yang bisa tok, yang bisa saja. Bisa dipahami? Oke. Kalau begitu kita akhiri sampai sekian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian, terutama yang ini ya. Penggunaan cara-cara cepat ini jangan kamu andalkan. Belajar matematik itu kamu harus serius, sungguh-sungguh. Nanti kalau kamu sudah paham, maka pasti kamu akan tahu segalanya, bisa mudah matematik itu. Jadi yang penting itu belajar serius dulu. Jangan menganggap matematik seperti balik tangan ya. Belajar keras, setelah paham baru kamu akan merasa matematik itu mudah, bahkan indah.
Oke ya, itu ingat-ingat bahwa apa yang disampaikan Bob Sadino tadi juga penting. Jangan congkak, jangan merasa sudah berilmu ya. Teruslah belajar, teruslah belajar, terus belajar. Oke, semoga kalian sukses. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.